kacau. So I was not the smartest student in the class at that time, because ternyata di jurusan pendidikan bahasa Inggris UNES itu yang keterima memang anak-anak yang pinter-pinter karena termasuknya jurusan unggulan. So I decided to join communities. At that time there is debating society dan juga English Conversation Club ya. Kalau English Conversation Club itu hanya satu minggu, satu kali seminggu. Kalau IDS itu kalau ada event, misalnya mau mempersiapkan lomba, itu bisa satu hari itu kita debat 3 kali, pagi, siang, malam gitu. Nah, so I try to survive in both organizations, and my English is much improved in IDS. Jadi jangan dikira saya itu sudah pintar dari awal. Saya itu sangat-sangat minim bahasa Inggrisnya. Apalagi waktu saya ikut IDS, I was one of the low achieving member. Jadi saya itu yang termasuknya parah lah. Kalau ngomong tersendat-sendat, banyak pausesnya, terus kemudian vocabnya juga masih yang general. Karena kalau debat itu kan istilahnya harus yang teknis ya. When you are debating in economy issues, then you have to use economic terms. When you are debating in medical issues, then you have to use medical terms. But I was not up to that standard at that time. Then I try to survive. So the tip to learn a language is to survive. You have to survive. Jadi kita harus melewati semua tahapannya sedikit demi sedikit karena penguasaan keterampilan itu tidak bisa dipaksakan. So there is a process and you have to get through all the steps patiently and consistently and try to survive through all the process. Dan akhirnya saya bisa bertahan dan itulah titik balik kemampuan bahasa Inggris saya mulai meningkat. When I was joining that community, debating community. But it doesn't have to be debating community, it can be any community, including Studenta, for example. So I think Studenta can apply stricter requirements or maybe stricter regulation to force or encourage the members to speak English more. Or maybe you can have WhatsApp group so that you can interact in English more every day. And then after joining that debate competition, I went back to my previous dream. I would like to go overseas. That was the time when I tried to apply for scholarship. I was actually passing a selection at that time. I forgot the terms. I forgot the title of the scholarship, but it was like 3 months internship in the USA. I was passing the second selection. The first selection is good. The second selection is good. Then I moved to interview selection, but I was not accepted at that time. So I did not give up because my commitment is if I would like to get scholarship, I would like to apply. Jadi resepnya kalau ingin dapat scholarship ya harus daftar. Wait, ada yang tunjuk tangan nih. Nanda ya, Mbak Nanda. Mungkin Mbak Nanda. Okay, thank you. You are responding. Okay, I'm interested with your explanations, your experience in English, of course, because I am also English teacher. Halo Mbak. Ibu yes, guru ya. Saya tuh punya gimana ya kayak staffnya tuh sama seperti Kak Maya gitu. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya baru kurang lebih 1 tahun mengajar di SMK swasta. Dan I have a big dream also. I'm like kadang tuh kita tuh underestimate dulu Kak kayak sama diri kita sendiri gitu. Kayak nggak percaya bisa nggak sih kayak gitu. Lah dalam waktu dekat ini saya pengen prepare untuk LPDP scholarship. Jadi karena saya bahasa Inggris gitu kan, otomatis kita harus mempersiapkan ya, terutama bagian TOEFL atau IELTS itu. Kadang saya pun sendiri masih, ini bener nggak sih, bisa nggak sih gitu. Meskipun saya guru bahasa Inggris, tapi saya tuh masih ragu, saya grammar-nya tuh nggak bener gitu loh Kak. Gitu. Kadang tuh ada rasa kayak down dulu gitu. Itu kayaknya gimana sih Kak caranya buat kita tuh percaya diri, terus gimana caranya kita tuh meyakinkan diri kalau misalkan kita bisa kayak gitu. Kadang kalau kita ngelihat orang-orang lain yang lebih sukses kayaknya
Enak ya gitu, tapi kita nggak tahu struggle-nya itu seperti Iya, apa. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Kak Maya. Terima iya. kasih. Sama-sama Mbak Nanda. Eee, yang pertama memang harus yakin ya, yakin pada diri sendiri. Yang namanya hidup itu memang kita harus memasrahkan pada jalan Allah ya, tapi kita harus berusaha, itu yang saya pegang teguh. We have to do our best. Dan ketika kita ingin mendapatkan beasiswa, itu pasti ada modalnya. Yang pertama modal percaya diri dulu. Banyak sekali orang yang akan meremehkan kita. Saya juga dulu di awal diremehkan, "Kamu nggak mungkin kok bakalan bisa S2 ke luar negeri," gitu. "Oh, kamu nggak mungkin kok akan dapat beasiswa." Itu yang orang bilang. Tapi saya selalu yakin, jadi harus dimulai dari diri sendiri memang. Bagaimana sih caranya biar yakin? Ya itu harus ditanyakan lagi ke diri kalian sendiri. Gimana caranya yakin? Kalau saya dulu sih nggak pakai mikir kenapa saya yakin, pokoknya saya yakin. Saya tahu saya ingin itu. Jadi saya yakin dan kalaupun saya gagal di tengah perjalanan, saya akan bangkit lagi, coba lagi. That is okay. Kalau itu memang yang sudah saya inginkan. Nah, pada waktu itu setelah saya yakin, saya cari program beasiswa. Setelah saya lulus S1, saya sempat mengajar di Mondial, waktu itu Mondial Education, mungkin yang rumahnya Semarang tahu ya, Mondial itu di daerah Jatingaleh sana, sebagai guru SD, bayangkan, cita-cita saya menjadi dosen, tapi saya jadi guru SD. Dan itu adalah titik balik juga, di mana bahasa Inggris saya tuh semakin natural, karena di situ Mondial itu adalah bilingual school, dan saya dituntut untuk berbahasa Inggris dengan anak-anak all the time. Saya jadi guru TK, saya jadi guru SD pada waktu itu, dan pada saat yang bersamaan saya S2 dalam negeri waktu itu, karena tuntutan orang tua ya. Sebelum dapat beasiswa ya udah S2 dulu di luar negeri. Siapa tahu nggak keterima. Kalau pemikiran orang tua kan harus ada backup plan-nya ya. Saya ikut aja, tapi saya tidak putus asa ya. Pokoknya saya harus S2 ke luar negeri. Nah, kemudian saya dihadapkan pada persyaratan, harus IELTS, harus TOEFL IBT, dan itu nggak murah. Kalau misalnya kalian ingin gratis, kalian bisa ikut beasiswa seperti Fulbright atau Australian Awards. Itu biasanya daftar dulu di awal, tidak usah pakai TOEFL IBT atau IELTS, pakai TOEFL ITP saja bisa karena lebih murah. Nanti kalau sudah lolos seleksinya baru dibiayai oleh Fulbright untuk tes TOEFL IBT yang biayanya lebih mahal. Kalau TOEFL ITP itu kan lebih murah ya, sekitar sekarang itu mungkin sekitar 600.000, 500 sampai 600.000 sekali tes, dan itu yang skalanya sampai 677 aja. Nanti itu buat daftar beasiswanya. Kalau saya dulu, saya daftar beasiswa Dikti pada waktu itu, karena kebetulan saya sudah terlanjur S2 di UNES waktu itu, karena ada program luar negeri, jadi double degree, bisa setahun di Amerika, setahun di UNES gitu kan. Jadi saya tes sendiri. Tes IBT itu mahal ya, sekitar waktu itu sekitar 1 juta, 2 juta sekian gitu. Saya lupa berapa. $175 berarti sekitar 1.750.000. Waktu itu dolarnya masih belum naik. Karena saya bekerja waktu itu, saya bekerja dan kuliah, saya punya uang sehingga saya sisihkan untuk tes TOEFL IBT. Dan qadarullah waktu itu tidak langsung berhasil. Jadi saya tes pertama, ketika waktunya pengumuman, ternyata itu kan internet based TOEFL ya. Jadi semuanya itu terekam di mikrofon. Jadi speaking ada listening section, speaking section, kemudian reading dan writing section. Nah, ketika speaking itu ternyata mikrofon saya bermasalah. Jadi tidak ada yang dinilai, tidak ada yang terekam. Jadi tim penilainya tidak bisa menemukan rekaman saya. Jadi pertama kali coba tes TOEFL IBT itu tidak ada hasilnya karena error tadi. Sangat terpukul ya, karena tesnya aja tuh lama sekali sampai 4 jaman dan ternyata tidak ada hasilnya. Sehingga saya harus mengulang tes lagi dan baru berhasil di percobaan kedua saya gitu. Itu sih awal-awal mula saya ikhtiar saya untuk mendapatkan beasiswa S2. Dan waktu pendaftaran ya memang tidak mudah juga karena banyak sekali persyaratan yang harus dikumpulkan. Jadi kalau kita memikirkan betapa sulitnya mendaftar beasiswa itu nanti membuat kita overwhelming sendiri. Jadi kita harus fokus ke tujuannya walaupun nanti prosesnya tuh susah. Jadi ya harus dari diri kita sendiri yang yakin bahwa kita tuh pasti bisa. Kalau misalnya nggak keterima, coba lagi.
gitu. Nanti kalau misalnya mungkin kita sukses di percobaan kedua atau ketiga, keempat atau kelima, ya kuncinya harus daftar. Kita nggak tahu kan rezeki kita di yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau mungkin ke-10. Karena yang namanya awardee, scholarship awardee itu kalau biasanya tuh nggak langsung sukses. Tapi juga banyak yang sekali coba sukses ya ada. Tapi ada juga yang nggak sekali coba sukses. But it's okay. It's just the process, okay? Mungkin Allah ingin mengetahui sampai mana sih ketahanan kita gitu, sampai mana sih yakinnya kamu pada keinginan kamu gitu. Kalau kita terus berusaha, insya Allah lah pasti ada yang nyantol satu atau dua. And we can also apply for different scholarship. Jadi nggak hanya LPDP aja. Kalau LPDP kan pembiayaan pemerintah Indonesia ya. Mungkin bisa apply juga beasiswa yang disediakan oleh pemerintah luar, misalnya Fulbright yang disediakan pemerintah Amerika, Australian Awards yang disediakan oleh Australia, atau Chevening yang di Europe, atau Orange Tulip dan sebagainya. Jadi harus banyak cari informasi dulu dan daftar. Kalau nggak daftar kan nggak ada kesempatan buat diterima. Tapi kalau daftar, meskipun ditolak, kan kita daftar lagi. Itu masih ada lah berapa persen untuk diterima gitu. I think that is what I can share, Mbak Nanda. So we have to be persistent. We have to be persistent in achieving our dreams. Jadi jangan sampai ragu. Kalau Mbak Nanda ragu sama diri Mbak Nanda sendiri, nah itu nanti prosesnya akan berat. Tapi kalau kita yakin, meskipun prosesnya berat, insya Allah bisa terlalui gitu. Karena kita kan akan bayangin, aduh rasanya bisa lihat salju dari dekat tuh pasti enak sekali. Aduh bisa ngerasain musim semi itu pasti indah sekali kan gitu kan. Jadi walaupun sambil nangis-nangis usahanya kita udah bayangin lihat salju langsung atau lihat musim semi langsung, insya Allah lah nanti bisa bertahan gitu. Tapi harus modal memang, kita harus modal. Jadi kalau cita-cita kita tinggi, kalau kita nggak bisa ikut jalur yang gratis, misalnya Fulbright itu kan bisa gratis, tapi kalau ini kan nggak bisa gratis. Kalau saya dikti itu nggak bisa gratis, jadi harus bayar ini sendiri, bayar TOEFL IBT sendiri, harus misalnya minta surat-surat keterangan juga harus bayar sendiri gitu. Jadi harus diimbangi lah sama usaha yang lain. Ekonomi ya, finansial itu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau diskusi yang lain? Oke, terima kasih Miss Maya. Oke, ini langsung masuk tanya jawab selanjutnya ya Miss ya. Ya. Sebenarnya udah ada banyak yang mengumpulkan pertanyaan sih. Cuma ini saya kasih kesempatan ke teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan ke saya ataupun ke chat box. Silahkan menanyakan pertanyaannya langsung kepada Miss Maya. Ini ada 6 orang. Ada Bu Devi, kemudian ada Almadani, Ashabul Kahfi, Naili, Ratih, sama Mbak Banjar. Nah, biar urut, pertama saya kasih kesempatan kepada Bu Devi dulu ya, mungkin ingin bertanya kepada Miss Maya mengenai gimana sih ngajar bahasa Inggris kepada anak kecil itu biar cepat, biar mudah gitu. Jadi saya ditanya ibu guru, saya jadi cemas. Moga-moga jawabannya nggak sesat ya Bu. Oke, exposure paling yang harus ditingkatkan karena memang anak kecil itu kan daya serapnya sangat tinggi, apalagi mereka di masa kritis untuk menyerap bahasa baru. Biar cepat ya harus praktek setiap hari, praktek aja terus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian jika harus mendengar misalnya harus membacakan bedtime stories, jadi bedtime stories-nya juga dalam bahasa Inggris, atau mungkin bahasa lain yang ingin diajarkan. Jadi memang di exposure-nya aja kalau anak kecil. Insya Allah mereka kalau sudah diberikan exposure yang cukup tentang bahasa yang ingin diajarkan, mereka akan menyerap dengan sendirinya. Contohnya anak saya yang umur 2 tahun itu, saya memang tidak menargetkan anak saya ini untuk bisa bahasa Inggris di usia awal, tapi kebetulan kadang-kadang anak saya ini menonton tontonan yang berbahasa Inggris, dia bisa tiba-tiba ngomong where are you atau mungkin this is red color gitu tanpa saya harus mengajarkan. Saya hanya menyediakan exposure ke anak-anak. Kalau anak-anak sering lihat, sering mendengar, terus kemudian sering mempraktekkan, itu insya Allah bisa dengan sendirinya. Atau kita sebagai orang tua juga bisa mengajak interaksi
dengan anak-anak dengan bahasa yang kita ingin ajarkan ke anak-anak, gitu aja. Kalau anak-anak gampang untuk menyerap bahasa baru. Waktu bentar ya, Miss. Mungkin Bu Devi bisa langsung nyalain audionya ya, mungkin ingin bertanya secara langsung, nggak apa-apa. Bu Devi, silahkan. Monggo ya. Ibu. Oh ya, terima kasih Miss Maya. Selamat siang. Siang Saya Bu Ibu. Devi dari Semarang. Mungkin sedikit sudah dijelaskan tadi. Tapi kadang tuh anak-anak kan nggak langsung mau, ini sudah 10 tahun. Kalau mungkin yang 2 tahun apa itu kan masih lebih. Ini agak susah sih, agak susah. Jadi perkenalan yang pertama itu apa gitu. Oh, nggih. Mungkin bisa dicari dulu kesukaan anaknya apa Ibu ya. Misalnya anak ini suka membaca atau mungkin menonton film, mungkin salah satu yang dia suka, kemudian kita perkenalkan bahasa Inggris melalui itu. Misalnya suka menonton film, tapi bisa kita ajak nonton Frozen misalnya pakai bahasa Inggris. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris. Kemudian kita ajak menonton film-film yang lain dalam bahasa Inggris. Jadi memang harus diperkenalkan dengan cara yang dia suka. Kalau anak saya ini kebetulan suka menyanyi, jadi ya saya ajarkan bahasa Inggris lewat nyanyian bahasa Inggris. Saya tidak menyuruh dia untuk menghafal ya, tapi saya expose saja pada sumber-sumber atau materi-materi berbahasa Inggris gitu. Jadi saran saya sih ya lewat yang disukai anak. Karena memang kalau 10 tahun sudah bisa menolak ya Ibu. Sudah bisa menolak, sudah bisa lari ya. Kalau anak yang masih kecil kan ya pasrah-pasrah aja. Tapi mungkin bisa dicoba dengan hal-hal yang dia sukai terlebih dahulu. Oke, terima kasih Miss Maya. Sama-sama Ibu, semoga membantu. Luar biasa ya. Kemudian ini saya urutkan ya Miss ya, penanya selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Almadani. Silahkan Almadani menghidupkan audionya dan bertanya langsung. Halo Almadani. Almadani mana nih? Nggak ada ya? Oke, kita skip dulu, nanti kita panggil lagi. Kemudian ada Ashabul Kahfi. Silahkan Kak Ashabul Kahfi bisa bertanya langsung aja ya. Tadi udah ngetik sih, tapi kayaknya enak langsung tanya langsung aja. Kak Ashabul Kahfi. Mana ya? Android apa tadi namanya? Kak Ashabul Kahfi, ada nggak nih? Oke, nihil. Lanjut ke Naili. Halo, Kak Naili, ada nggak nih? Kak Naili, halo. Naili. Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian ada, oke, Mbak Ratih. Mbak Ratih tadi nanya. Oke, Mbak Ratih bisa tanya langsung saja ke Miss Maya ya. Mbak Ratih. Oh ya, terima kasih Linda. Ya. Langsung? Nggih, monggo Mbak Ratih. Sebelumnya terima kasih tadi diberi kesempatan untuk bertanya. Ini Mbak Maya ya. Nggih. Mbak Maya tadi kan sudah tahu gimana saya ngomong bahasa Inggris sama dengan apa ekspresi seperti itu. Nah, untuk membuatnya lebih seperti yang tadi Mbak sarankan lebih natural gitu kan. Untuk penempatan kosakatanya yang lebih natural seperti itu, dalam speaking itu harus bagaimana, tanpa rasa takut, tanpa harus, karena saya setiap ngomong dalam bahasa Inggris itu, mesti dalam pikiran berpikir, aduh, aku mau ngomong apa, ini vocabnya apa, padahal kan kalau dalam tulisan itu bisa, tapi kalau untuk ngomong malah lupa semua gitu. Ribet ya. Caranya gimana gitu Mbak? Sebenarnya saya pun juga ada di posisi Mbak Ratih ya, seringkali kayak mau ngomong apa, terus ini vocabnya apa, tiba-tiba lupa aja gitu kan. Pernah pastinya. Lagi ngajar, terus saya tuh mau ngomongin ini, oh saya tahu itu bendanya itu, tapi tidak ada vocab yang keluar gitu. So it is actually
very common happening to English learners. Karena kita English learners kan ya, pasti adalah situasi yang terjadi seperti itu. Caranya sih sebenarnya tidak ada yang spesial, tetap harus praktek ya. Dan kalau bisa, Mbak Rati mungkin gabung ke komunitas atau mungkin ke oral engagement yang lebih menantang, yang memaksa Mbak Ratih itu untuk berpikir cepat, refleksnya biar cepat gitu dalam berbahasa. Kan yang ingin kita tingkatkan kan refleksnya kita ya. Mungkin kita tahu cara speaking itu seperti apa, kita tahu teorinya seperti apa, tapi belum pernah ditempatkan pada situasi yang membuat kita itu terpaksa harus berbicara setiap saat gitu. Nah, itu yang mungkin kurangnya di situ. Jadi ya harus cari komunitas yang memang benar-benar memaksa Mbak Rati ini untuk memperbagus refleks dalam berbicara bahasa Inggris. Refleks itu yang harus kita dapat gitu. Karena waktu saya S1 itu saya ikut IDS, oke. Refleks saya terbentuk di situ karena saya harus berpikir cepat dan berbicara dengan cepat sehingga saya terbiasa. Jadi ini adalah tentang kebiasaan, bagaimana kebiasaan itu membentuk refleks. Ketika saya kerja di Mondial, harus berhubungan dengan banyak anak-anak kecil yang memang bahasa Inggrisnya sudah bagus-bagus sekali, saya juga harus meningkatkan refleks saya, menyesuaikan dengan konteks mereka. Jadi it's about habitual activity that can improve our reflex. Refleks itu yang mungkin belum sempurna di Mbak Ratih gitu. Jadi harus memperbanyak latihan atau mungkin menempatkan diri pada situasi yang lebih menantang sehingga bisa meningkatkan refleks untuk berbicara bahasa Inggris lebih spontan gitu. I think so. Karena memang tidak ada yang instan ya dalam belajar bahasa. Itu tergantung dari frekuensi kita untuk berada di situasi yang memang mengharuskan kita memakai bahasa itu secara intensif. Gitu. Boleh tanya satu lagi? Tentu saja boleh. Lah untuk ini apa namanya? Selain kita, selain saya juga takut mau ngomong apa, terus vocabnya lupa. Yang satunya juga grammar nih. Jadi takut. Oh iya. Ini sesuai struktur apa enggak? Apa gimana Mbak Ana? Yang apa si pendengarnya itu nggak paham apa sih yang kamu omongin gitu, kok omongin kemarin tapi grammarnya sekarang kayak gitu, jadi kan nggak kayak gitu. Yeah, that is actually very common in English language learners. Itu biasa banget lah kalau di orang-orang dewasa atau remaja yang sudah lewat masa kritis berbahasa asing untuk mengalami yang namanya terlalu sadar pada structure ya, terlalu sadar pada grammar. Sebagai English learners, kita seumur hidup akan selalu gitu ketika ngomong, aduh ini grammarnya bener nggak ya? Kadang ketika kita sudah menghasilkan kalimat, kita tuh rasanya risih pengen direvisi gitu loh. Misalnya, I was talking to the students now. Loh, kok was talking? Nah, kita tuh pasti risih pengen direvisi tuh, harusnya I am now talking to the students. Nah, itu memang refleks dari English language learners karena kita belajar dari struktur kan. Kita tidak fokus pada meanings gitu. Nah, kalau saran saya memang ya itu kondisi alami kita, dan untuk meminimalisir itu kita harus manage ini ya, lebih manage ke mindset aja. Ketika kita berkomunikasi, tentu fokus kita adalah bagaimana apa yang ingin kita komunikasikan itu tersampaikan kepada orangnya. Jadi nggak perlu takut. Semisal nanti orang tanya, loh maksudmu apa sih gitu kan? Kita ulang lagi, nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita pakai kata-kata yang lain, atau mungkin kita restructure our explanation, itu nggak masalah. Karena memang dalam spoken interaction itu asiknya di situ, karena kadang-kadang nggak jelas, jadi kita cari klarifikasi, maksudnya apa gitu. So it's okay Mbak Rati, if you encounter this thing, you just go on with what you need to express. If someone else is not clear with what you mean, then you can repeat it again. So it is okay during the spoken language. Thank you, Miss. You're welcome. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss ya. Mungkin yes, agak of course. sedikit. Kenapa? Mungkin agak molor sedikit ini nanti. Oh ya, nggak apa-apa. Ada dari Mbak Banjar. Ini katanya ingin bertanya kepada Miss Maya. Mbak Banjar, silahkan dihidupkan audionya ya.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf tadi karena ada urusan nggak bisa mengikuti sejak awal, jadi saya nggak tahu ini pertanyaan sudah disampaikan atau belum. Pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana menstimulasi siswa untuk berbicara bahasa Inggris. Kadang tuh kita udah memaksa gitu, sudah menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi anak-anaknya itu nggak bisa menjawab. Oke. Oke, sampun Mbak Banjar. Oke, saya jawab nggih. Saya juga pernah di situasi seperti ini ketika saya sudah aktif berbicara dalam bahasa Inggris, terus siswa saya zonk, gitu. Karena saya juga pernah mengajar di SD, di SMP, di SMA. Kadang-kadang ya, aduh piye iki kok meneng kabeh, kok semuanya diam, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Ya saya biasanya membuat ini prompt, jadi speaking prompt. Ini semacam ini ya, pemicu agar anak-anak itu mau ngomong. Untuk memicu mereka ngomong, itu biasanya I want to talk about. Jadi saya tuliskan I want to talk about. Jadi anak-anak tinggal mengisi belakangnya. Nah dari situ dulu. Terus kemudian I want to talk about pencil misalnya. My pencil is bla 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 bla. Jadi saya buatkan speaking prompt. Anak-anak harus bisa mengikuti atau berekspresi secara oral, berpartisipasi secara oral dengan menggunakan prompt tersebut. Nah, kalau misalnya mereka sudah oke dengan prompt yang saya atau bantuan yang saya sediakan, kemudian saya naikkan levelnya. Dan biasanya di sini saya saya pandu lagi. Jadi memang panduan itu wajib hukumnya untuk anak-anak yang memang bahasa Inggrisnya masih basic sekali. Jadi kita turunkan dulu levelnya, standar kita dengan bantuan tadi. Kalau misalnya sudah oke, nanti bantuannya kita copot sedikit-sedikit seperti itu. Kalau saya sih pernah mempraktekkan seperti itu. Memang tidak semua anak kooperatif, pasti ada saja anak yang malu ya dan berusaha melarikan diri dari tantangan tersebut. Tapi bagaimana caranya kita harus memaksa mereka harus bisa nanti kita nilai. Misalnya nilai itu kan menjadi ancaman ya buat siswa untuk terpaksa berpartisipasi. Dan kita harus meminimalisir partisipasi kita secara oral. Jadi untuk anak itu bisa ngomong lebih banyak, kita ngomongnya jangan banyak-banyak. Dan kalau misalnya mereka sedang berbicara atau menyampaikan pendapat mereka dalam bahasa Inggris, kita harus dengerin sampai mereka selesai gitu. Dan kalau misalnya kurang banyak, kita pancing lagi. Oke, ini prompt-nya apa lagi? I want to talk about, mereka bisa baca, tinggal melengkapi. Kemudian my titik-titik itu kan objeknya mereka, my pencil is. Nah, nanti descriptive words misalnya long atau thin, mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Menurut saya sih begitu, Mbak Banjar. Apakah mungkin membantu? Kalau untuk mahasiswa sih lebih ini ya. Kalau mahasiswa itu kan sudah anak-anaknya sudah besar, jadi biasanya saya pakai sistem military, jadi nggak yang selenian kalau saya dengan anak-anak yang masih kecil. Kalau yang anak-anak kuliah, apalagi yang jurusannya bahasa Inggris gitu kan, ya udah saya langsung harus bisa. Nanti kalau nggak bisa nilainya D, gitu udah mereka pasti udah kelabakan, nanti nyari cara gimana caranya harus bisa berbahasa Inggris gitu. Dan kalau misalnya mereka tidak mau berpartisipasi, tinggal diancam. Dosen yang agak ini ya, agak jelek ya. Tapi kalau anak mahasiswa saya harus seperti itu agar mereka bisa ngomong. Tapi kalau untuk anak yang lebih kecil, mungkin saya lebih toleransi saya lebih banyak, jadi saya berikan prompt sehingga anak-anak bisa berpartisipasi melalui prompt tersebut. Seperti itu, Mbak Banjar. Apakah membantu? Kalau mungkin Mbak Banjar juga bisa sharing cara Mbak Banjar selama ini seperti apa, biar teman-teman yang lain juga tahu. Oh iya, iya terima kasih atas jawabannya. Senang sekali tadi sudah disampaikan speaking form juga.
Kalau biasanya kadang dengan ujaran-ujaran sederhana saja sih, cara ya. Yang umum, yang relate sama keseharian saja kalau biasanya saya mengajarkan. Pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Nggih, monggo Ibu. Ya, pertanyaan kedua, seberapa besar pengaruh penguasaan bahasa pertama terhadap kemampuan kita memahami bahasa Inggris? Karena saya merasa kalau misalnya kita sudah banyak sekali paham bahasa Indonesia, itu sangat membantu sekali kita memahami bahasa Inggris ya, sama bahkan termasuk membantu pola-pola kita menyusun kalimat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Banjar. Mungkin pertanyaan Mbak Banjar nih sangat susah ya, yang memang harus dijawab melalui penelitian. Tapi kalau sepengamatan saya secara pribadi dan belum terbukti secara empiris, ini hanya terbukti pada diri saya sendiri, penguasaan bahasa ibu terhadap bahasa asing yang saya pelajari, ya memang membuat pembelajaran bahasa Inggris itu lebih mudah karena delalah. Karena untungnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu susunan kalimatnya mirip ya, subjek, predikat, objek, sehingga akan lebih mudah mempelajari bahasa Inggris. Mungkin kalau bahasa ibu kita itu bahasa Korea atau bahasa Jepang, kemudian kita belajar bahasa Inggris mungkin agak berbeda. Tapi untungnya kok ini bahasa Indonesia, jadi agak lebih mudah. Cuman kita harus berhati-hati pada penguasaan bahasa ibu terhadap pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa asing, karena banyak sekali ekspresi-ekspresi yang tidak ekuivalen dengan apa yang ada di Indonesia. Misalnya tadi tangan saya teriris pisau, jari saya teriris pisau, itu tidak ekuivalen dengan ekspresi my finger is cut by knife, kan enggak ya? Nah, itu yang kita harus hati-hati saat kita belajar bahasa asing, karena ada banyak ekspresi yang ada di bahasa asing yang mungkin tidak natural kalau strukturnya disamakan dengan bahasa ibu, seperti itu. Itu hal-hal yang harus diwaspadai saja. Tapi secara garis besar memang bahasa Indonesia itu agak mirip dengan bahasa Inggris dalam struktur kalimat, sehingga lebih mudah untuk pelajari bahasa Inggris, tapi ada hal-hal yang memang kita harus bedakan antara ekspresi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar terdengar lebih natural, seperti itu. Kemudian untuk peribahasa juga sebenarnya ada yang mirip-mirip ya dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, hanya mungkin vocabulary yang dibedakan. Tapi memang naturalness atau aspek kenaturalan berbahasa Inggris itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai karena kita itu terbiasa dengan bahasa Indonesia, ketika kita belajar bahasa Inggris, mindset kita masih bahasa Indonesia. Itu yang membuat produksi bahasa Inggris kita itu kurang natural. Seperti itu. Mungkin akurat secara struktur, karena secara struktur tuh masih baik-baik saja, atau mungkin secara struktur itu masih pakai bahasa Inggris, tapi ketika didengarkan, terutama didengarkan oleh yang native speaker akan nggak paham. Iya sih ngomong bahasa Inggris, tapi maksudnya apa ya? Karena memang kurang natural. Seperti itu Mbak Banjar. Itu menurut saya pribadi. Kalau secara empiris mungkin itu harus refer ke penelitian-penelitian gitu. Cukup menjawab pertanyaan Mbak Banjar. Mungkin ada yang mau diklarifikasi lagi Mbak Banjar? Halo Mbak Banjar. Terima kasih. Ini sini Kak Papa. Mbak Banjar, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau ada yang ingin diperjelas lagi? Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Mbak Banjar, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak ya? Sinyalnya ya.
Yes, Oke, mungkin bisa lanjut dulu nggih Winda. Mungkin Mbak Banjar lagi sibuk dengan anak-anaknya. Belum menikah, Miss. Oke. Oh, belum, mungkin dengan keponakannya mungkin. Kok saya dengar ada suara anak-anak di belakang. Mungkin sinyalnya ya, soalnya di daerah Iya, Purwodadi. iya. Oh iya. Oke, kita lanjut ke teman-teman selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan langsung menghentikan audionya dan bertanya langsung pada Miss Maya. Silahkan, coba saya cek partisipannya. Ayo, yang mau tanya. Ada Agus, ada Ahmadani, Ashifa, Dava, Dara Puspa, Dita, Dwiki yang dari Randu Blatong tadi pengen tanya nggak? Fajril, Hanin, Bima Prosa, Ica, Intan, dan lain-lain. Silahkan yang ingin bertanya. Mungkin saya saja yang tanya ya, Miss ya. Tadi saya ingin bertanya. Saya kan dulu mungkin kalau belajar pas masa-masa kuliah, mungkin kayak pengasahan bahasa Inggris itu belum terlalu yang matang banget gitu, menurut saya. Nah, ternyata ketika saya terjun di dunia kerja, di lapangan, ternyata berkomunikasi dengan bule secara langsung. Nah, menurut saya, peningkatan bahasa Inggris saya itu jauh lebih banyak ketika saya berada di dunia kerja daripada saya di dunia perkuliahan. Ya. Dulunya saya masih malas aja ya. Enggak juga mungkin ya Winda, mungkin juga ada faktor kepentingan juga. Kalau waktu kuliah kan kita belajar ya, belajar itu pasti banyak toleransi dari dosen juga. Terus evaluasi juga mungkin tidak setiap minggu atau tidak setiap hari kita memakai bahasa Inggris di luar kampus. Biasanya mungkin bahasa Inggris dipakai di dalam kelas, di luar kelas ya wes ambiar pakai bahasa Jawa atau mungkin pakai bahasa Indonesia. Itu kepentingannya memang rendah di situ kan. As long as we can achieve the core standards ya that's enough. Tapi kalau dunia kerja kita terpaksa menggunakan bahasa Inggris untuk yang lebih aplikatif ya, misalnya bagaimana caranya biar maksud saya dipahami oleh investor atau bagaimana biar bos saya itu paham saya. So the pressure here is high gitu compared to when you were in college. Jadi mau nggak mau refleksnya terbentuk di situ karena memang kepentingannya lebih tinggi, kemudian pressure-nya juga lebih tinggi sehingga perasaannya, progresnya itu lebih pesat ketika di tempat kerja. So that is also what I felt several years ago. Saya di kampus ya, selama saya bisa menunjukkan yang dosen mau ya it's enough. Tapi kalau di dunia kerja kan kita nggak bisa seperti itu ya. Bagaimana caranya? Misalnya kita terlihat bagus di depan bos, tidak kadang-kadang, tapi setiap waktu bagaimana kita bisa dipahami oleh partner berbicara kita dan itu memang pressure-nya lebih tinggi gitu. That is why you are forced to learn, you are forced to move forward gitu kan. That is what I learned from my experience. Oke, atas jawabannya. Memang benar semua itu karena kepepet dan terpaksa. Jadi bisa. Ya, betul. Ya, refleks memang biasanya seperti itu. Saya pun yang belajar bahasa Inggris ya dari tahun 2008 berarti ya. Saya masuk di jurusan bahasa Inggris itu memang dari tahun 2008. Saya tahun 2013 berangkat ke Amerika. Saya di Amerika di lingkungan native speaker tuh saya pusing. Karena apa? Karena semua orang memakai bahasa Inggris, kemudian audio yang saya dengarkan juga semua dalam bahasa Inggris. It's like another world. Jadi seperti dunia yang lain gitu. Yang biasanya saya itu bisa mendengar sesuatu yang familiar dan itu bisa saya rasakan ya. Kalau misalnya kedengeran aja gitu saya sudah paham. Tapi anehnya walaupun saya itu belajar bahasa Inggris sejak lama, saya di lingkungan native speaker itu masih saja susah untuk menangkap apa yang dibicarakan kalau kita nggak benar-benar fokus gitu. Itulah yang namanya exposure. Jadi kita memang dipaksa ya kepepet harus mendengarkan itu, terus kemudian kita sampai ke titik jenuh kita
karena tidak ada yang kita pahami tanpa harus fokus gitu. Nah, disitulah dimana refleks kita atau alam bawah sadar kita itu dipaksa untuk menerima gitu, sehingga ketika kita di lingkungan yang lebih mudah, kayak misalnya saya kembali ke Indonesia, saya merasa bahwa oh, bahasa Inggris saya udah lumayan meningkat nih karena sudah pernah digembleng yang lebih keras gitu. Sepertinya psychologically memang that's how it works gitu kan. Kalau mau lebih meningkat ya kita harus challenge ourselves with harder tasks gitu. Including the learning language. Ya, oke. Jadi belajar bahasa Inggris tuh kalau pengen cepat ya, Miss ya. Paling enggak tuh harus dibenturkan ketemu dengan native secara langsung. Karena betul. Harus bisa ngomong. Kalau bisa di lingkungannya juga gitu. Jadi misalnya mungkin yang terdekat kalau sudah nggak pandemi ya, kalau ini kan masih pandemi, jadi bisa ke negara tetangga, ke Malaysia aja atau ke Singapura aja. Coba hidup di Singapura 1 minggu gitu. Terus kemudian berinteraksi dengan native speaker di sana, benar-benar mengekspos diri kalian dengan native speakers conversations. Insya Allah pasti nanti ketika pulang ke Indonesia daya tangkapnya terhadap bahasa Inggris itu lebih tajam gitu. It's just improve our reflex. Reflex itu yang harus kita dapat gitu ketika belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak Miss Maya. Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi nggak ya? Halo, silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan audionya dan langsung masuk forum dan bertanya pada Miss Maya ya. Mumpung masih ada, ya kita kasih toleransi sedikit waktu ya, molor-molor dikit. Silakan, ada yang mau bertanya nggak ya? Udah memasuki waktu zuhur juga. Saya ingin bertanya, Kak. Oke, silahkan. Apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, jelas Kak Nurul. Gini, Miss, saya mau bertanya. Saya kan saat ini masih mahasiswa semester awal, kayak maba gitu. Dan saya dari kenal bahasa Inggris sejak SD, udah ada mata pelajaran bahasa Inggris. Saya udah nggak suka. Dan saya baru sadar di waktu kuliah ini kalau bahasa Inggris itu teramat penting. Dan saya ingin belajar bahasa Inggris. Dan apakah untuk usia saya saat ini apakah sudah terbilang telat atau gimana? Terus tips belajarnya biar gampang, mudah dimengerti juga, itu bagaimana? Karena saya orangnya tuh susah belajar secara otodidak gitu, Miss. Mohon pencerahannya ya, Miss. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nurul. Pertama, never too late to learn ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Meskipun Mbak Nurul sekarang sudah semester awal ya. Kalau semester awal kan berarti masih giat-giatnya belajar ya. Dan memang ya bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Apalagi mahasiswa sekarang kan dituntut untuk berpartisipasi di kegiatan internasional ya, pasti butuhlah paling tidak berbahasa Inggris. Nggak usah jauh-jauh kita ke Malaysia atau ke Singapura. Saya ingat kita ada Kampung Pare ya di Kediri, Jawa Timur. Nah, di situ itu kan banyak exposure untuk belajar bahasa Inggris itu bagus sekali. Yang berbahasa Inggris tidak hanya di tempat belajar kalian berbahasa Inggris, tapi penjualnya juga berbahasa Inggris ya. Kalau tidak salah dengar ya, saya pun belum pernah ke Pare, tapi dari cerita teman-teman saya, lingkungannya memang disetting, diatur sedemikian rupa sehingga bahasa Inggris kita itu akan terpakai di setiap kegiatan, tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Nah, mungkin Mbak Nurul tuh membutuhkan lingkungan yang seperti ini. Bisa menghabiskan waktu misalnya beberapa bulan di Pare, 3 bulan lah di Pare. Saya yakin pasti terpacu atau terpicu untuk belajar atau
berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena yang perlu didapatkan Mbak Nurul ini kan refleks ya, refleks berbicara, refleks berbahasanya itu yang harus ditingkatkan. Kalau ilmu knowledge atau pengetahuan kita pasti sudah dapat banyak ya sejak SD. Pasti kita sudah belajar tentang vocab, sudah belajar tentang grammar dan sebagainya. Nah, refleksnya ini yang tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa menunggu-nunggu, harus terjun langsung nih di environment yang di lingkungan yang memang menyediakan exposure yang cukup untuk menggunakan bahasa dalam aplikasi. Nah, Mbak Nurul bisa mencari tempat belajar yang mirip-mirip sama Pare. Kalau misalnya Pare kejauhan atau belum mungkin untuk dikunjungi di masa pandemi, mungkin ada di kota Mbak Nurul yang mirip-mirip seperti itu, masuk setiap hari, kemudian dipaksa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris setiap hari, dan ada mentornya. Seperti itu Mbak Nurul. Jadi ikut kursus itu akan lebih bagus ya, karena memang orang-orang yang tidak bisa belajar autodidak itu butuh motivasi mentor gitu. Dan itu jangan program yang 1 kali seminggu ya, karena nanti dari 7 hari, 1 hari aktif berbahasa Inggris, 6 harinya zong gitu kan. Nanti masuk lagi minggu depan udah mulai lagi dari awal gitu. Nah, itu susah. Jadi cari program yang memang masuknya tuh setiap hari. Nggak usah lama-lama. 3 bulan aja saya yakin pasti udah bisa lah berkomunikasi secara dasar tuh pasti bisa gitu Mbak Nurul. Itu menurut saya, pengalaman saya seperti itu. Refleks itu tujuan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Kalau kita tidak memaksakan diri untuk berkomunikasi, kita nggak akan dapat refleksnya. Apakah cukup menjawab pertanyaan Mbak Nurul? Berarti kita, kan istilahnya saya benar-benar sama sekali nggak suka bahasa Inggris, berarti rasa nggak suka itu harus dilawan terlebih dahulu ya? Iya, betul. Harus dilawan, mindset-nya harus diubah dulu. Kalau bahasa Inggris itu penting ya, apalagi dia termasuk one of the major world languages beside Mandarin, kemudian apalagi ya French, itu kan bahasa Inggris masih penting ya. Jadi memang sangat penting untuk dikuasai menurut saya sih. Karena di forum-forum internasional itu juga masih pakai bahasa Inggris, jadi mindset-nya harus diubah dulu bahwa oh bahasa Inggris itu memang susah tapi bisa kok dipelajari gitu. And it can be easier kalau kita sudah tahu nikmatnya, bisa menikmati prosesnya. Kayak misalnya kita bisa mengaitkan pembelajaran bahasa Inggris dengan hal-hal yang kita sukai. Kebetulan saya itu dulu suka sekali dengan Harry Potter. Saya ngefans Harry Potter sejak kelas 3 SD. Nah, waktu itu saya membaca dari buku saduran. Jadi buku apa namanya? Terjemahan ya. Nah, karena saya ingin tahu nih gimana sih J.K. Rowling ini menulis dalam bahasa aslinya. Nah, saya berusaha mencari buku bahasa Inggrisnya. Dari situ saya mulai menambah perbendaraan kata saya dari situ. Karena saya suka Harry Potter, akhirnya saya tuh terpaksa baca kan karena suka ya, termotivasi di situ, dan dari situ saya belajar banyak bahwa oh ketika membaca banyak ya kata-kata yang saya tuh nggak tahu sebelumnya gitu. Nah itu pun juga bisa dicatat di notebook atau di HP. Kalau sekarang mungkin punya bukunya hilang entah kemana ya. Nah yang selalu bersama kita kan HP ya, kita bisa ketik di aplikasi HP. Atau bisa juga, sekarang kan juga ada aplikasi yang bisa diintegrasikan ke dalam pembuka PDF ya. Jadi ketika ada kata yang kita nggak paham, itu bisa langsung terhubung ke kamus, itu kan bisa juga gitu. Jadi memang harus kreatif dalam belajar berbahasa dan kaitkan dengan apa yang menjadi kesukaan Mbak Nurul. Kalau Mbak Nurul ini suka nonton film ya, coba dicari film-film berbahasa Inggris yang mungkin menarik perhatian Mbak Nurul gitu. Bencinya kenapa Mbak Nurul kalau boleh tahu? Sama-sama. Benci bahasa Inggrisnya kenapa kalau boleh tahu? Nggak tahu. Oh nggak tahu, susah ya? Nggak Menurut tahu Mbak Nurul aja. Susah. Oke. Iya, bikin pusing gitu ya? Kalau bisa jadi suka. Iya betul. Kalau bisa jadi suka. Inggris langsung apa sih nggak tahu. Iya betul. Saya tuh dulu juga saya bukan benci sih. Saya dulu takut kalau pelajaran bahasa Inggris. Saya takut dapat nilai jelek waktu SMP. SMP itu saya bahkan tidak bisa membedakan bagaimana membuat kalimat
pernyataan positif, kalimat pernyataan negatif, dan interrogatif. Saya tuh nggak tahu. Ini gimana sih caranya? Saya nggak paham gitu. Jelasin sama gurunya di depan pun saya tetap nggak paham. Terus kalau saya tes UTS sama UAS itu saya dengan ilmu pengawuran. Pokoknya sirikiti enak endi enak iki gitu. Saya tuh pakainya itu. Kayaknya pernah dengar, oh kayaknya ini, oh kayaknya itu. Pokoknya saya memilih sesuka hati gitu loh. Itu waktu saya SMP. Dan sampai saya lulus SMP itu saya masih takut sekali berbahasa Inggris. Apalagi kalau harus ini ya, menjelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi kan ada yang namanya oral evaluation gitu ya. Aduh, saya tuh mati-matian ngapalin dari beberapa hari sebelumnya. Itu pun kalimatnya belum sempurna. Itu saya mengalami hal-hal yang semacam itu. Tapi nggak apa-apa Mbak Nurul, kita harus mengubah mindset sedikit demi sedikit. Dan salah satunya sih dengan gabung ke komunitas yang tadi saya sarankan. Jadi yang setiap hari kita pakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi, di situ kan kita terpaksa, kita akan terbiasa, dan refleks kita akan terbangun. Nah, dari situ kita akan menepis rasa takut atau menepis rasa benci berbahasa Inggris. Karena kita mulai bisa kan, mulai menikmati enaknya berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Baik, terima kasih, Miss. Sama-sama, Mbak Nurul. Oke. Jam sudah menunjukkan jam 12 lebih 18 menit. Kita tutup saja ya, Miss, pertanyaannya ya. Ya, silahkan Winda. Oke. Teman-teman, mohon maaf untuk sesi tanya jawab sudah kita close ya. Mungkin teman-teman masih punya banyak pertanyaan, nanti bisa jabri ke saya atau di grup, nanti kita bahas bareng-bareng, atau nanti bisa saya kontakkan ke Miss Maya. Dan ini saya ingin menyampaikan juga, Miss, di Studenta ini kami kan punya website. Nah, websitenya itu studenta.id. Mungkin nanti Miss Maya pengen mampir, monggo. Ini kami sangat open bagi teman-teman yang ingin menjadi kontributor di website kami. Jadi teman-teman bisa menuliskan segala kegelisahan teman-teman, atau mungkin mengenai opini atau ilmu-ilmu yang teman-teman miliki. Nah, kita nanti publish di website itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain supaya tahu, oh ternyata gini. Seperti itu. Nah, kemarin sebelum sebelum English Corner ini, kami dari tim Studenta meminta para partisipan ini untuk memberikan alasan. Apa sih alasan teman-teman mengikuti English Corner? Nah, rata-rata jawabannya adalah ingin menjadi lebih master dalam menguasai bahasa Inggris. Namun ada salah satu alasan yang sangat menggelitik sih, Miss. Alasannya itu juga saya posting ke Instagram. Alasannya itu karena saya ingin memiliki suami seperti anggota One Direction, makanya saya belajar bahasa Inggris. Itu yang sangat populer ini sih. Dan itu banyak sih peserta yang sudah mengirimkan quotes-quotes seperti itu, dan semoga melalui Studenta ini kami bisa memberikan manfaat walaupun sedikit demi sedikit. Mungkin langsung closing saja ya, Miss ya. Mungkin Miss Maya mau menyampaikan kesimpulannya mungkin. Oh ya, terima kasih Winda. First of all, I am very impressed with your innovation to provide portal for a lot of maybe Indonesian citizens to gather and then try to discuss in English. And I appreciate that all of you guys attend my session today. And I am very honored. And I am very honored to get this opportunity to talk with you, to share my stories to you. I hope that you have the urge to come again to this community, because I see that this community is very, very potential, and to relieve your concern. As long as you do interaction a lot, and then don't forget to have positive mindset, because that is what we need when we are learning a language. So again, as the language learners, it is very common, guys. It is very common to make mistakes. What we need to focus on in learning a foreign language in our age is to have a reflex. And reflex can be built not instantly, but it needs process. You can do it
slowly, and put you in a challenging situation so that it can escalate your skill. It can improve your skill faster, and then it can also build your reflex better. So I wish you the best for all that you are aspiring for the time being. And if you would like to invite me again to this community, it would be my pleasure to join you. Thank you very much, Winda. Oke, thank you so much Miss Maya sudah meluangkan waktunya ya di hari Minggu yang seharusnya untuk berlibur harus mengisi materi di sini. Terima kasih banyak Miss Maya, semoga sehat selalu dan bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Amin. Amin, amin. Thank you. And stay healthy and safe everyone, and don't forget 3M. We are still in the pandemic. Hopefully the pandemic is over soon so that we can travel around Indonesia. Ya. Thank you so much. Baik, Miss Maya, terima kasih atas waktunya. Saya rasa sudah disampaikan semua materinya. Nanti mungkin teman-teman pengen mendapatkan materi PPT itu ya, Miss ya. Mungkin nanti saya bisa dikirimin ya. Oke. Baik, Miss. Mungkin Miss Maya boleh meninggalkan Zoom meeting ini dan nanti akan saya closing dengan teman-teman, nggak apa. Terima kasih banyak, Miss Maya. Sama-sama. Bye, guys. Terima kasih. Sama-sama, Miss. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah join ya di acara English Corner ini. Ini kok kameranya dimatiin semua ya? Ya Allah. Oke, terima kasih pokoknya yang sudah join, yang mungkin masih ada banyak pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaannya di grup, atau kita bisa membuat sebuah diskusi lagi di grup. Atau mungkin ada yang belum jelas atau apapun lah, kita bisa saling sharing. Nah, semoga di lain kesempatan kita bisa mengadakan semacam English Corner ini lagi. Ini bocoran ya, spoiler ya. Rencananya Studenta akan mengadakan English Corner lagi dalam waktu dekat, insya Allah ya. Semoga bisa terlaksana. Nah, nanti kami akan menghadirkan speaker dari Jerman, insya Allah. Jadi nanti teman-teman bisa latihan speaking English dengan bule secara langsung. Doakan ya, semoga kami bisa goal mendapatkan pemateri dari Jerman itu. Nah, teman-teman, ini kan ada grup English Corner. Nah, saya pengennya teman-teman tetap stay di grup tersebut supaya kita bisa saling sharing materi atau apapun. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin merasa keganggu atau apapun dan pengen exit dari grup, pengen live grup, ya kami persilahkan, kami tidak memaksa. Semua itu hak teman-teman ya, tapi lebih baik tetap stay di English Corner aja karena nanti kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai postingan Studenta, mengenai English Corner atau seminar online yang akan kami adakan, nanti akan kami sharing di grup. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Untuk mengakhiri acara ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Mungkin ada teman-teman yang bingung ya, karena tadi pakai bahasa Inggris terus. Intinya, kesimpulannya, kalau kita ingin master in English, ingin menjadi expert in English, intinya kita harus terus berlatih, kita harus melihat lingkungan kita itu seperti apa, kemudian kita juga harus memiliki mental yang bagus, bahwa kita itu bisa, jangan pernah malu, jangan pernah memiliki perasaan bad feeling, negativity feeling, jangan pernah menjudge diri sendiri kalau kalian itu nggak bisa, jangan pernah. Kalian itu harus bilang, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa. Setiap hari harus mengumpulkan kosakata. Misalnya, seperti yang dikatakan Miss Maya tadi, hari ini mengumpulkan 100 kosakata dan sudah termention di sini. Kita bisa mengaplikasikan. Besok tambah 100 kosakata lagi dan besok seterusnya. Kemudian kita melihat sesuatu apapun yang kita belum tahu bahasa Inggrisnya, misalnya ada kursi bahasa Inggrisnya apa, kita langsung buka kamus. Karena kita bukan orang bule asli, yang mana kita harus selalu buka kamus untuk mengetahui, oh itu bahasa Inggrisnya apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah punya perasaan negatif. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah keluarlah dari zona nyaman kalian, out of the comfort zone. Pokoknya selalu belajar dan selalu pantau website Studenta dan Instagram Studenta untuk mendapatkan update-update tulisan yang bermanfaat untuk kalian. Baik, terima kasih semuanya. Acara ini akhirnya sudah hampir berakhir. Targetnya sampai 12:30 sih ya. Ini masih ada waktu 4 menit, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau saran, kami persilahkan. Ada nggak nih? Kalau nggak ada, langsung saya tutup nih. Ada nggak? Ini kameranya dimatiin semua.
Ada yang mau kasih saran atau mau kasih ide selanjutnya Studenta harus ngapain sih? Oh, Studenta tuh English Corner harusnya gini. Boleh kirim kritik dan saran ke nomor admin atau ke grup langsung juga nggak apa-apa, supaya Studenta bisa menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Ada lagi nggak nih? Oh ya, informasi ya, nanti untuk peserta yang sudah gabung di English Corner ini, sertifikat akan kami bagikan estimasi H+1 ya. Mungkin besok, mungkin mulai besok akan kami bagikan sertifikatnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, nggak ada ya? Boleh saya tutup ini? Nggak ada yang respon? Boleh, Kak. Oke, boleh. Oke, thank you yang sudah merespon. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, karena sudah melewati waktu duhur ini ya. Oke, saya tutup English Corner ini yang diadakan oleh tim Studenta ID, Komunitas Studenta Indonesia, yang didukung oleh tim Desain Artku, @desain_art_ku, Instagramnya, yang didukung oleh Duta Kola, Pemandu Wisata Kota Lama Semarang, dan didukung oleh Hima Prosa Unimus, Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Inggris Unimus. Terima kasih banyak telah membantu melancarkan program ini. Semoga next English Corner kita bisa bekerja sama lagi. Dan teman-teman semua yang hadir di sini bisa ikut bergabung juga menjadi peserta selanjutnya. Oke, akhirnya saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.